Shalom, perkenalkan nama saya Hana Muaya, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi Manado, dengan NIM 200311080007. Tugas mata kuliah Teknologi Informasi oleh dosen Yefta Pamandungan SPMSC. Pandemi COVID-19 telah merapuhkan segala sektor termasuk sektor pertanian. Perkembangan pertanian setempat berhenti lantaran kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada penurunannya penjualan hasil panen. Pembatasan sosial telah mengubah perilaku masyarakat. Sebelumnya, banyak orang yang lebih memilih belanja kebutuhan sayur dan buah di pasar karena harganya yang lebih murah. Sementara itu, pembatasan sosial memaksa masyarakat untuk belanja melalui platform daring. Akibatnya, pasar semakin sepi pembeli. Pandemi COVID-19 memaksa suatu negara untuk berusaha memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini tentu peluang yang besar bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia. Langkah yang harus dilakukan adalah optimalisasi produk dari hulu hingga hilir. Langkah ini dapat berfokus pada penyediaan sarana atau prasarana, tenaga kerja, dan penanganan pasca panen. Beberapa pakar mencoba memprediksi hal-hal yang penting untuk dilakukan saat ini agar bisa tetap bertahan sampai setelah pandemi ini. Di antaranya, 1. Penelitian dan teknologi pertanian. Tetap menjalankan agenda-agenda pada sektor penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, khususnya yang berkaitan dengan budidaya, proteksi tanaman, maupun sistem digital pertanian. Tujuannya agar bagian hulu aspek pertanian ini dapat tetap menyokong sektor lainnya dalam aspek pertanian sampai ke hilir. 2. Pengembangan sistem pelacakan pasokan pangan. Kelanjutan dari tetap berjalannya penelitian dalam aspek pertanian, yaitu pengembangan sistem digital untuk mengetahui tersediaan pangan di lapangan, sehingga diperlukan sistem digital untuk melacak ketersediaan pangan di lapangan secara langsung dari mana saja. Tentunya, distribusi pangan dari hulu ke hilir tetap terlacak dengan efektif dan efisien, dan terdistribusi merata. Ketiga, akselerasi adaptasi teknologi. Kondisi pandemi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi oleh petani, di mana petani dapat mengakses informasi secara online untuk permasalahan di lapangan tanpa campur tangan langsung penyuluh dari pemerintah maupun swasta. 4. Sistem online untuk pemasaran alat dan produk pertanian. Keterbatasan mobilitas membuat para pelaku bisnis pertanian untuk kreatif melalui teknologi internet. Kondisi pandemi ini justru menjadi semakin berkembang dan menjanjikan dalam penjualan alat dan produk pertanian. 5. Sistem pengemasan dengan teknologi. Pengusaha olahan untuk produk pertanian dan peternakan diperkirakan mulai beralih ke otomatis untuk proses kesepakatan atau pengemasan. Hal ini efektif dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan pekerjaan pabrik pengemasan diliburkan sedangkan target usaha harus tetap berjalan. Kesimpulan, New normal sendiri adalah istilah yang diberikan untuk situasi berbeda dari biasanya karena situasi pembatasan sosial akibat pandemi. Adaptasi yang lama saat new normal akhirnya menjadi kebiasaan. Contohnya saat new normal, para pebisnis yang masih gagap akan teknologi menjadi lebih peka terhadap teknologi. Demikian, terima kasih.